Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di sini saya Hasbi Abdul Asmi dengan nomor induk mahasiswa 430102000127. Pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kelompok 10 yang berjudul Manusia dalam Psikologi Kepribadian Perspektif Al-Quran. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu Mbak Hamiyatun Rosyad dengan nomor induk mahasiswa 430102000013. Yang kedua itu ada Mbak Zuli Murtiningsi dengan nomor induk mahasiswa 430102000126. Yang ketiga itu ada saya sendiri, Mas Hasbi Abdul Asmi dengan nomor induk mahasiswa 430102000127. Dan yang keempat itu ada Mbak Maya Kholida dengan nomor induk mahasiswa 430102000128. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Let's check it out. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian psikologi kepribadian. Kata kepribadian dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopon atau persona yang artinya topeng, yang biasa dipakai artis dalam teater. Istilah psikologi merupakan alih kata dari bahasa Inggris psikologi, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko dan logos. Adapun psiko berarti itu jiwa, sedangkan logos itu berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi psikologi kepribadian yaitu sebuah disiplin ilmu yang mempelajari semua hal tentang kepribadian manusia melalui sikap, sifat, dan tingkah laku sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang tersebut. Oke, pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Zuli Murtiningsih. Perbedaan antara personality, kepribadian dengan attitude atau sikap, trait, sifat, dan temperamen. Attitude atau sikap bisa diartikan sebagai sikap terhadap objek tertentu, kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Demikian kilah Dr. W.A. Gerungan Dipsik. Sedangkan Robert S. Ellis menulis attitude involves some knowledge of situation. However, the essential aspect of the attitude is found in the fact that some characteristic feeling or emotion is experienced, and as we would accordingly expect, some definite tendency to action is associated. Ellis menekankan bahwa apa yang memegang peranan penting dalam attitude atau sikap adalah feeling atau perasaan atau emosi. Sedang faktor kedua adalah respon atau kecenderungan untuk bereaksi, tendency to action. Sikap lebih mudah tersimpul dua sikap, yakni like dan dislike. Traits atau sifat diartikan sebagai ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang. Si Doyok penjual tahu goreng itu pembohong, si Suto penjual kambing itu pembohong, dan si Bokir itu pemarah. Jadi hal-hal di atas sesuatu yang menunjukkan perbuatan yang sering muncul sehingga menjadi ciri khas seseorang. Sedangkan Allport, traits are dynamic and flexible dispositions, resulting at least in part from the integration of specific habits, expressing characteristics modes of adaptation to one's surroundings. Dalam batasan atau penjelasan Allport tersebut tentang sifat sebagai disposisi yang bersifat dinamis dan fleksibel, sebagai hasil integrasi kebiasaan-kebiasaan khusus yang direfleksikan dalam bentuk penyesuaian diri yang khas terhadap lingkungannya. Sedangkan temperamen yang erat kaitannya dengan personality. Ngalim Purwanto menyatakan temperamen merupakan salah satu komponen dari watak. Hanya saja temperamen erat kaitannya dengan konstitusi tubuh, metabolisme atau cairan dalam tubuh. Yang dimaksud dengan konstitusi tubuh di sini adalah keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal-hal yang khas baginya, seperti keadaan darah, pekerjaan kelenjar, pencernaan, pusat syaraf, dan lain-lain.
Jadi, temperamen erat kaitannya dengan konstitusi tubuh, sehingga bersifat pembawaan dan sulit untuk diubah atau mungkin dapat dikatakan tidak dapat diubah atau dididik. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Studi tentang faktor-faktor yang membentuk kepribadian dibahas secara mendetail oleh 3 aliran. 3 aliran itu adalah empirisme, nativisme, dan konvergensi. Masing-masing aliran ini memiliki asumsi psikologis tersendiri dalam melihat hakikat manusia. Aliran A, aliran empirisme. Aliran empirisme disebut juga aliran environmentalisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan lingkungan sebagai penyebab timbulnya tingkah laku. Aliran ini dipelopori oleh filosof berkebangsaan Inggris yaitu John Locke. Asumsi psikologis yang mendasari aliran ini adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendaki. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut dengan lingkungan. Aliran empirisme dikenal sebagai aliran yang optimistik dan positivistik. Hal itu disebabkan oleh anggapannya bahwa suatu kepribadian manusia menjadi lebih baik apabila dirangsang oleh usaha-usaha nyata. Usaha konkret yang disumbangkan oleh aliran ini adalah menciptakan teori-teori belajar untuk mengubah tingkah laku manusia menuju kepribadian yang ideal. Melalui teori belajar, semua kepribadian individu dapat dimodifikasi dan dibentuk sesuai yang diinginkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme adalah suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan sifat bawaan dan keturunan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Persepsi tentang ruang dan waktu tergantung pada faktor-faktor alamiah atau pembawaan dari lahir. Kapasitas intelektual itu diwarnai sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Aliran ini didukung oleh Franz Joseph Gall. Aliran nativisme memandang hereditas sebagai penentu kepribadian. Hereditas adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau dipindahkan dari orang tua ke anak keturunannya. Perpindahan genetik ini merupakan fungsi dari kromosom dan gen. Kromosom adalah bagian sel yang mengandung sifat keturunan. Gen adalah sejenis partikel hipotetik yang terletak sepanjang kromosom-kromosom yang diduga menjadi elementer dari sifat keturunan. James Driver menyebut hereditas sebagai anugerah alam yang mempunyai hukum-hukum tersendiri. C. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang menggabungkan dua aliran di atas. Konvergensi adalah interaksi faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses pemunculan tingkah laku. Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina kepribadian yang ideal tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan kerja yang integral antara internal atau potensi bawaan maupun faktor eksternal lingkungan pendidikan. Kepribadian manusia ditentukan oleh faktor dasar dan ajar. Kedua faktor ini mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Aliran ini dipelopori oleh William Stem dan Adler. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Studi tentang faktor-faktor yang membentuk kepribadian dibahas secara mendetail oleh 3 aliran. 3 aliran itu adalah empirisme, nativisme, dan konvergensi. Masing-masing aliran ini memiliki asumsi psikologis tersendiri dalam melihat hakikat manusia. Aliran A, aliran empirisme. Aliran empirisme disebut juga aliran environmentalisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan lingkungan sebagai penyebab timbulnya tingkah laku. Aliran ini dipelopori oleh filosof berkebangsaan Inggris yaitu John Locke. Asumsi psikologis yang mendasari aliran ini adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendaki. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut dengan lingkungan. Aliran empirisme dikenal sebagai aliran yang optimistik dan positivistik.
Hal itu disebabkan oleh anggapannya bahwa suatu kepribadian manusia menjadi lebih baik apabila dirangsang oleh usaha-usaha nyata. Usaha konkret yang disumbangkan oleh aliran ini adalah menciptakan teori-teori belajar untuk mengubah tingkah laku manusia menuju kepribadian yang ideal. Melalui teori belajar, semua kepribadian individu dapat dimodifikasi dan dibentuk sesuai yang diinginkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme adalah suatu aliran yang menitikberatkan pandangannya pada peranan sifat bawaan dan keturunan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Persepsi tentang ruang dan waktu tergantung pada faktor-faktor alamiah atau pembawaan dari lahir. Kapasitas intelektual itu diwarnai sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Aliran ini didukung oleh Franz Joseph Gall. Aliran nativisme memandang hereditas atau hereditas sebagai penentu kepribadian. Hereditas adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau dipindahkan dari orang tua ke anak keturunannya. Perpindahan genetik ini merupakan fungsi dari kromosom dan gen. Kromosom adalah bagian sel yang mengandung sifat keturunan. Gen adalah sejenis partikel hipotetik yang terletak sepanjang kromosom-kromosom yang diduga menjadi elementer dari sifat keturunan. James Driver menyebut hereditas sebagai anugerah alam yang mempunyai hukum-hukum tersendiri. C. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang menggabungkan dua aliran di atas, dan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendaki. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut dengan lingkungan. Aliran empirisme dikenal sebagai aliran yang optimistik dan positivistik. Hal itu disebabkan oleh anggapannya bahwa suatu kepribadian manusia menjadi lebih baik apabila dirangsang oleh usaha-usaha nyata. Usaha konkret yang disumbangkan oleh aliran ini adalah menciptakan teori-teori belajar untuk mengubah tingkah laku manusia menuju kepribadian yang ideal. Melalui teori belajar, semua kepribadian individu dapat dimodifikasi dan dibentuk sesuai yang diinginkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme adalah suatu aliran yang menitikberatkan pandangannya pada peranan sifat bawaan dan keturunan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Persepsi tentang ruang dan waktu tergantung pada faktor-faktor alamiah atau pembawaan dari lahir. Kapasitas intelektual itu diwarnai sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Aliran ini didukung oleh Franz Joseph Gall. Aliran nativisme memandang hereditas atau hereditas sebagai penentu kepribadian. Hereditas adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau dipindahkan dari orang tua ke anak keturunannya. Perpindahan genetik ini merupakan fungsi dari kromosom dan gen. Kromosom adalah bagian sel yang mengandung sifat keturunan. Gen adalah sejenis partikel hipotetik yang terletak sepanjang kromosom-kromosom yang diduga menjadi elementer dari sifat keturunan. James Driver menyebut hereditas sebagai anugerah alam yang mempunyai hukum-hukum tersendiri. C. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang menggabungkan dua aliran di atas. Konvergensi adalah interaksi faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses pemunculan tingkah laku. Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina kepribadian yang ideal tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan kerja yang integral antara internal atau potensi bawaan maupun faktor eksternal lingkungan pendidikan. Kepribadian manusia ditentukan oleh faktor dasar dan ajar. Kedua faktor ini mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Aliran ini dipelopori oleh William Stem dan Adler. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor yang pertama adalah faktor biologis, faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor fisiologis. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Kemudian yang ketiga ada faktor kebudayaan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian. Selanjutnya ada keseimbangan dalam kepribadian.
Solusi ideal terhadap konflik jasmani dan rohani dalam diri manusia adalah menyeimbangkan keduanya. Sebab, di satu sisi manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat Islam. Dan di sisi lain, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan rohani. Penyeimbangan keduanya merupakan hal yang mungkin dilakukan jika manusia konsisten dalam pola kehidupan yang wajar, yakni mengutamakan sikap tengah, tidak berat sebelah, dan ekstrim pada salah satu tuntunan tersebut. Ilmu jiwa kepribadian. Psikologi merupakan ilmu yang memiliki pijakan keilmiahan yang berbeda dengan ilmu lain, terutama jika dibandingkan dengan ilmu eksak atau ilmu pasti. Secara normatif, objek material psikologi adalah jiwa. Namun, eksistensi jiwa hingga kini masih dipertanyakan dan belum ada kata sepakat untuk menentukan jiwa yang sesungguhnya. Keabstrakan jiwa ini menyebabkan ilmu ini berdiri di atas asumsi-asumsi yang disepakati oleh beberapa kalangan ilmuwan yang terus berubah dan berkembang sepanjang sejarah ilmu pengetahuan manusia. Sebagian ilmuwan setuju bahwa di balik tubuh manusia terdapat pengendali tubuh yang disebut dengan jiwa. Dan inilah yang dianggap esensi manusia sesungguhnya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Namun, kelompok lain mengatakan bahwa yang menjadi dasar pembeda manusia dengan makhluk terdekatnya, yaitu hewan, berada di otak berupa aktivitas kognitif yang menggerakkan tubuh manusia serta mengatur dan menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Menurut Stern, personality atau ilmu kepribadian memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, personalitik atau ilmu kepribadian adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk mempelajari manusia, misalnya ilmu jiwa, ilmu tubuh, dan ilmu hayat. Dan yang kedua, personalitik adalah ilmu pengetahuan tentang pribadi yang netral, artinya yang tidak terkena oleh perbedaan antara tubuh dan jiwa. Dan yang ketiga, personalitik adalah ilmu jiwa pengalaman, sebab segala sesuatu yang bersifat metafisis dikesampingkan. Hubungan antara jiwa dan tubuh ditinjau dari personalitik Stern, yaitu mempelajari pribadi sebagai suatu psikologisis netral, artinya tidak memihak kepada jiwa dan raga saja. Bagi kepribadian, manusia memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, kebulatan terjadi dari bagian-bagian yang banyak, yang kedua bertujuan, dan yang ketiga individualis. Secara umum, jiwa manusia secara totalitas terdiri dari 2 dimensi, yaitu ruh dan jism. Maka eksistensi manusia dapat dilihat dari aktualisasinya dari keduanya. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada tutur kata atau kesalahan dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami.